Oke teman-teman, salam olahraga. Kali ini kita akan membahas tentang POV fans MU terkait kemenangan Amorim yang pertama di Europa League tadi malam melawan Bodo Glimt. Jadi sebelum kita bahas tentang MU, kita sedikit update dulu terkait pemain upgrade kita di mana Kevin Dix berhasil memenangkan laga bersama FC Copenhagen di Conference League 2-1. Lalu Mads Hilgers yang timnya mengalami kekalahan 0-1 di Europa League. Oke Jar, gimana Jar ngelihat MU semalam memenangkan pertandingan pertamanya bersama Amorim? Ya, kemenangan pertama Amorim di Old Trafford itu amat penting dan mungkin gak akan bisa dilupain sama Amorim. Kemenangan 3-2 tentu menjadi kemenangan yang penting karena MU mendapatkan 3 poin keduanya di Europa League. Kemudian juga ini masih berproses sih menurut gue MU, karena kan Amorim datang pakem baru formasi 3-4-3, jadi masih banyak penyelesaian. Emang bener MU menang, cuman masih ada beberapa PR di lini belakang, tentunya juga masih tengah masih ada bolong-bolong, apalagi semalam yang dipasang itu double pivotnya itu Fernandes sama dan si Ugarte. Nah, sementara kan itu beda dua tipe permainan kan, yang satu lebih menyerang, yang satu lebih defense. Nah, itu agak kurang seimbang menurut saya di situ. Kalau dulu gimana? Kan dua pertandingan ini ada beberapa pemain yang dicoba kan. Misalnya tadi malam ada Anthony, Mason Mount kan. Ya. Sebelumnya kan ada Rashford yang dipasang tuh. Lalu ada perubahan di tengah yang sebelumnya Casemiro sama Ugarte kan. Ya. Sekarang Fernandes sama Ugarte. Nah, lu ngeliat gimana? Nah, emang masih mencari ya? Masih mencari pakem formasi. Pakem formasinya udah benar 3-4-3, cuman untuk pilihan line up-nya itu masih cari-cari lah. Apalagi waktu pertandingan pertama lawan Ipswich juga kan masih coba-coba. Nah, memang untuk tipikal striker yang dicari sama Amorim ini adalah tipikal yang pelari. Kita lihat misalkan di Sporting Lisbon dia punya Gyökeres yang mana dia bisa sprint, bisa adu lari, bisa megang bola. Nah, itu ada di tipikalnya si Højlund. Sementara Rashford agak kurang bisa megang bola, makanya dicoba itu semalam Højlund. Nah, tinggal dua orang yang menemani di belakangnya si striker ini. Apakah di situ ada Rashford atau juga di situ ada Garnacho. Nah, di sini juga bisa Mason Mount dicoba atau juga Fernandes seperti pertandingan lawan Ipswich, dan itu memang masih belum berjalan total lah karena emang masih coba-coba kayak gitu sih. Jadi masih tahap ibaratnya masih mencari lah pakem. Ya, mencari lah. Nah, next nih gimana? Nah, itu menurut gua harus dicoba pakem yang pas lagi lawan Ipswich. Cuman untuk strikernya jangan Rashford lah, diganti Højlund aja. Gue agak kurang suka sekarang sama Garnacho, terlebih untuk decision makingnya. Tapi dia golin semalam. Cuma itu golinnya juga tap in, itu harusnya dikasih Højlund aja itu, karena dia misalkan dia yang nge-press. Kalau misalkan di kanannya adalah Ahmad atau Anthony itu masih oke. Cuman kalau di kirinya tuh di pilihan antara Rashford dan Garna, lebih prefer ke Rashford sih. Kita lihat aja nanti pas lagi lawan Arsenal itu gimana nanti formasi yang akan dipakai. Optimis lah sama Amorim ini. Sejauh ini optimis, karena tentu kita harus ngasih waktu ke Amorim lah. Dia baru 2 laga, belum bisa kita nilai benar permainan dia seperti apa. Cuman yang jelas kita bisa lihat apa yang dimauin Amorim tuh untuk MU itu udah terlihat jelas. Itu sih yang paling penting. Oke, ya kurang lebih seperti ya teman-teman semua, POV dari seorang fans MU yang sudah mulai tumbuh harapannya terkait tren positif dari klubnya. Ya semoga MU memulai kebangkitannya di era-era yang akan datang, di masa yang akan datang. Apalagi kita tahu kan di beberapa pekan ke depan akan ada Prode sibuk ya. Salah satunya Boxing Day ya. Sulit sekali. Itu PR berat bagi tim-tim Inggris karena memainkan banyak laga daripada liga-liga lainnya. Oke, terakhir dari Rujar. Ya. Buat MU, gue pengen lihat cara mainnya aja dulu deh. Karena itu yang gue pengen tahu. Amorim punya pakem yang udah saklek, yang dipakai dia dari Sporting Lisbon 3-4-3. Gue pengen lihat apakah itu berjalan di MU atau enggak. Kalau misalnya nggak berjalan, gue udah angkat tangan lah. Emang pemainnya tolol aja udah. Ya udah. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Terima kasih untuk Fajar sebagai fans MU yang sudah
berbagi pendapat ya. Ditunggu episode kita berdua selanjutnya.